Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita bersama-sama dengan Boksu Willy ada di Khotbah Minggu. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah pola pikir anak Tuhan. Saudara, saya mau bertanya dulu, apa yang saudara pikirkan setiap harinya? Terus-menerus memikirkan masalah dan kesulitan? Atau memikirkan dan merenungkan kedahsyatan kuasa Tuhan yang pastinya akan sanggup menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah yang ada? Perhatikan baik-baik kalimat ini. Begin with the end in mind. Artinya, jika kita melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan ini, mulailah dengan memikirkan terlebih dahulu seperti apa gambaran atau hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan yang kita lakukan. So, semua orang melakukan segala hal ada tujuannya. Katakan amin. Jangan anggap remeh apa yang ada di dalam pikiran saudara. Sebab apa yang ada di dalam pikiran saudara mencerminkan kapasitas hidup saudara. Iblis tahu benar bahwa pikiran memiliki peran penting dalam hidup manusia. Karena itu ia berusaha menyerang pikiran manusia dengan menanamkan pola pikir negatif. Tidak mungkin, mustahil, mana bisa, percuma, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena iblis tidak menghendaki hidup kita diberkati dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Yang iblis ingini adalah kita terus hidup di bawah kutuk dosa, hidup dalam kemiskinan, menderita sakit penyakit, gagal dan gagal dan gagal. Itu yang iblis mau. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa. Di Galatia 3 ayat 13-14 firman Allah berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Boleh katakan amin? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan menjadi ciptaan baru. Nah, setelah kita menjadi ciptaan baru, tentu kita harus berjalan dalam kebenaran Kristus. Kita harus siap mau diubahkan, kita mau siap dibentuk, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin? Nah, perhatikan, pola pikir kita itu diumpamakan seperti kirbat atau kantong kulit anggur yang baru. Lihat, Matius 9 ayat ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kata anggur baru berbicara tentang berkat dan perkara-perkara besar dari Tuhan. Orang yang memiliki pola pikir baru akan tercermin dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Saudara, ketika seseorang mengikut Tuhan Yesus, maka sebenarnya ia tidak bisa lagi hidup wajar. Mengapa? Sebab fokus dan orientasi hidupnya bukan menjadi sedikit berubah, tetapi harus berubah total. Yang tadinya memikirkan masalah sendiri, sekarang jadi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Lihat, Lukas 5 ayat 36 sampai ke 39. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok lain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Nah saudara, dalam Lukas 5 ayat 36 sampai ke 39, Tuhan Yesus memaparkan sebuah perumpamaan mengenai mengoyakkan secarik kain dari baju baru untuk menambal baju tua yang robek. Hal merupakan tindakan yang bodoh sebab baju yang lama malah bisa terkoyak. Mestinya baju yang tua dibuang saja dan digantikan baju yang baru. Tetapi ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab baju yang lama sudah terbiasa nyaman dipakai. Nah, dalam perumpamaan ini, baju baru bisa menunjukkan Injil. Orang percaya tidak boleh hanya mengambil beberapa hal saja dalam Injil yang dipandang tidak mengganggu kenyamanan hidupnya. Sementara itu, masih tetap mengenakan pola pikir atau cara berpikir dan gaya hidupnya yang lama. Hal ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Penyebabnya bisa dua kemungkinan. Yang pertama, tidak mengerti Injil yang murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, walaupun mengerti Injil yang benar, tetapi memang tidak bersedia mengenakannya.
Tuhan Yesus juga mengatakan mengenai anggur baru yang harus disimpan di kirbat atau kantung kulit yang baru. Kalau disimpan di kantung kulit yang lama, akan mengoyakkan kantung kulit lama itu. Kebenaran Injil diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat kuat dan luar biasa untuk mengubah kehidupan seseorang. Kalau seseorang tidak memiliki hati yang siap menerimanya, maka sia-sialah kebenaran itu disampaikan. Tetap akan terbuang sia-sia. Inilah yang terjadi dalam kehidupan di antara kita. Walaupun mendengar firman Tuhan yang benar, tetapi tidak berubah. Sebab memang hatinya sudah melekat dengan dunia ini. Ia tidak sanggup memahami firman Tuhan secara utuh dan lengkap. Apalagi mengenakannya dalam hidup ini. Nah saudara, seiring dengan hal tersebut, Tuhan Yesus juga menyinggung mengenai orang yang terbiasa minum anggur yang tua. Dan merasa tidak enak kalau minum anggur yang baru. Semua ini menggambarkan betapa tidak mudahnya mengubah cara berpikir dan gaya hidup yang sudah dijalani dalam waktu yang lama. Nah, dari hal ini kita memperoleh sebuah pelajaran rohani bahwa kuasa kegelapan berusaha memarkir selama mungkin orang Kristen dalam cara berpikir dan gaya hidup anak dunia. Sampai-sampai tidak mau atau bahkan sampai tidak mau berubah lagi. Apa yang terjadi? Nah, pertanyaannya, mengapa juga mengikut Tuhan Yesus tidak bisa lagi kita hidup secara wajar? Nah saudara, jawabannya simple. Sebab mengikut Tuhan Yesus berarti dengan cara berpikir dan gaya hidupnya Kristus. Kita harus tinggalkan cara hidup yang lama. Kita kenakan pikiran dan perasaan seperti Kristus. So bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Boleh katakan amin. Nah di Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini berarti seluruh cara berpikir dan gaya hidup orang percaya harus benar-benar berubah secara radikal dan drastis. Untuk menunjukkan ekstrimnya hidup dalam Tuhan Yesus ini, maka Alkitab menggunakan istilah dilahirkan dari atas atau dilahirkan baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan Yesus harus benar-benar berkeadaan baru. Menyedihkan memang, banyak orang Kristen menganggap kalau seseorang yang sudah ke gereja menjadi manusia yang bermoral baik. Apalagi menjadi aktivis gereja atau pengerja gereja. Maka ia dianggap sudah telah lahir baru. Pada umumnya, orang-orang Kristen yang sudah pergi ke gereja merasa bahwa dirinya sudah lahir baru. Padahal belum tentu. Mungkin secara prinsip dulu dia bukan Kristen, lalu dia menjadi Kristen, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia dikatakan dia lahir baru, itu benar. Tapi yang saya maksudkan adalah lahir baru dari perubahan hidupnya secara radikal. Memiliki gaya hidup Kristus, sehingga dia benar-benar berubah seperti apa yang Kristus kehendaki dalam hidupnya. Nah, saudara, jika kamu hari ini merasa sudah lahir baru, sudah hidup baru, dikarenakan lahir baru secara fisik, tapi secara cara pikir dan pola kehidupan tidak berubah, maka saudara, ini sebenarnya sebuah penyesatan yang luar biasa, di mana jemaat diparkirkan di dunia, bayangkan. Nah tetapi seolah-olah meyakini diri sudah berparkir di surga. Mereka merasa sudah menjadi umat Allah dan berhak serta layak masuk rumah Bapa, padahal pada umumnya mereka belum melakukan kehendak Bapa di surga. Betapa berbahayanya keadaan banyak orang Kristen seperti itu. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang tidak akan tertolak oleh Tuhan. Kita kerjakan menggenapi semua kehendak Bapa di bumi supaya suatu hari kita pulang dan kita kembali ke rumah Bapa di surga. Boleh katakan amin? Seharusnya bagi seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya sudah berakhir. Ia menghentikan perahu hidupnya di satu pelabuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pelabuhannya adalah Tuhan Yesus. Dia parkir di sana. Dia nggak kemana-mana lagi. Dia mengikuti komandan atau mengikuti kapten kapal yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Inilah yang dimaksud dengan kelegaan atau perhentian yang Tuhan Yesus ajarkan. Di Matius 11 ayat 28 dan 29 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Nah saudara, kelegaan dalam teks asli adalah anapauso, yang sama dengan perhentian. Nah dalam hal ini kita memang harus belajar dari Tuhan Yesus untuk dapat memperoleh atau mengalami perhentian tersebut. Nah terkait dengan hal ini Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Tanpa belajar dengan sungguh-sungguh, seseorang tidak pernah mengenal dan mengalami perhentian tersebut.
Ayo, miliki pola pikir Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita menggenapi firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, biar kerajaan Allah datang. Kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Kita mengalami Kristus dalam hidup kita, kita mengalami kerajaan surga dalam hidup kita, dan kita berdoa agar kita bawa jiwa-jiwa kembali datang kepada Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pikirkan dengan pola pikir Kristus. Lakukan dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Yang mau sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus bahwa berkat-Mu hari ini kami bisa mengikuti khotbah minggu secara online. Kami belajar tentang satu pola pikir yang benar, yaitu pola pikir anak Tuhan yang sesuai dengan kerajaan surga, yaitu pola pikir Kristus yang ada di dalam hidup kami. Bila kami buka hati kami, kalau kami mengatakan kami merdeka, itu artinya kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Roh Kudus turun dan pimpin kami, baik yang di rumah-rumah dimanapun, saudara-saudara yang mengikuti khotbah online ini. Tuhan berkati mereka, jamah mereka, agar mereka diubahkan, agar mereka mengalami Kristus, agar mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Pakai kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.